Ya. Pak, ngopi dulu Pak ya. Oke, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya Marvel Zombies, serial animasi Marvel yang udah kita ikuti selama ini ternyata udah membuahkan hasil selama 4 episode. Dikit banget Pak tuh episode. Kesel banget Pak. Mohon maaf ya, gue kesel banget karena apa, lagi-lagi mereka bikin serial animasi sekarang itu udah tanggung banget Pak. Gak sepanjang seperti zaman-zamannya What If series, Your Friendly Neighbor Spider-Man, X-Men 97, yang dimana semua episodenya itu dipanjang dan juga plotnya lebih kencang. Nah, sedangkan di animasi Marvel Zombies bagus juga sih, cuman dikit banget tanggung, astaga. Pada video kali ini aku akan bahas mengenai animasi Marvel Zombies yang sebelumnya kemarin kita udah breakdown per episodenya, dan itu membuat gue sebagai kreatornya jadi sakit punggung Pak. Kesel gue. Jadi gini guys, gue ketika breakdown animasi Marvel Zombies itu ternyata itu per minggunya, bukan per minggu per episode, bukan, tapi 1 minggu langsung full maraton 4 episode. Dan itu buat gue sebagai kreatornya langsung mikir-mikir nih, oke, gue breakdown per episode atau breakdown per maraton nih. Jadi ya setelah gue rekaman langsung punggung auto sakit Pak. Gak bisa tidur gue. Setelah aku tonton hasilnya, wah, kesan pertama gue adalah ini animasi grafiknya makin cakep men. Makin cakep. Semua karakternya, bahkan ekspresi wajah mereka lebih ekspresif dan juga lebih smooth ketimbang What If series. Tapi perlu diingat bahwa animasi Marvel Zombies ini adalah sebuah bentuk spin-off dari What If season pertama episode kelima. Karena MCU udah pernah bikin Marvel Zombies itu di What If season pertama episode kelima, yang dimana animasi itu akan menceritakan tentang asal-usul dari wabah zombie di universe alternatif Marvel yang satu ini, yang dimana semua para superhero Avengers, bahkan semua villain-villainnya dan semua orang-orang di universe alternatif ini, mereka semua udah kena wabah zombie dari Quantum Realm. Oke, yang dimana plot awalnya menceritakan kalau Hank Pym ini akan sengaja untuk menjemput Jennifer Van Dyne yang terjebak di Quantum Realm, yang dimana plot yang sama pernah ada di filmnya Ant-Man and the Wasp yang kedua ya, tahun 2018. Itu adalah sebuah film yang setelahnya event Avengers Infinity War ya. Dan ketika itu tiba-tiba jadi Van dan udah berubah jadi zombie, entah berantar dari mana asal-usulnya Pak ya. Jadi ketika hal itu, semua virus zombie udah menyebar ke semesta alternatif yang satu ini. Dan kisahnya dimulai di serial animasi What If. Dan animasi Marvel Zombies ini adalah sebuah bentuk spin-off-nya. Nah gitu Pak ya. Well, kalau gue sebagai fans Marvel, gue memperhatikan bagaimana bentuk visualnya. Cakep men, lebih cakep. Bagaimana bentuk gorengnya, bagaimana bentuk kebrutalannya, bahkan ganasnya semua para zombie-zombie di animasi ini jujur lebih masif dan juga lebih ekspresif men. Oke. Dan yang gue suka, oke, Mama Wanda kembali ke animasi ini, yang kembali diperankan oleh Elizabeth Olsen. Mama Olsen baby. Oke, jadi ya akhirnya Mama Olsen kita udah kembali kepada animasi Marvel Zombies, yang dimana wah, gua kangen men bagaimana suaranya, bagaimana bentuk aktingnya, dan dia berhasil memerankan tokoh Scarlet Witch yang jauh lebih mengerikan ketimbang serialnya WandaVision dan juga Multiverse of Madness cuy. Oke, waifu gua di MCU ada banyak cuy. Ada si Kate Bishop, ada Scarlet Witch, Mama Wanda, sama Miss Marvel. Nah itu dia Pak. Jadi ini adalah 3 waifu gua di MCU ya. Tapi emang kalau gue di zaman-zamannya MCU yang Age of Ultron sampai sekarang, memang sih waifu gue paling oke itu adalah Mama Olsen man. Karena acting beliau sebagai tokoh superhero perempuan setelah Black Widow-nya si Natasha Romanoff itu bagus man. Dan juga lebih feminim. Nah itu dia Pak, makanya well, gue suka bagaimana hasilnya. Dan ketika beliau memerankan tokoh Scarlet Witch di Multiverse of Madness, oh itu jauh lebih gila men, jauh lebih gila. Dan juga gue sebagai fan juga wow, gokil sih. Dan akhirnya di animasi Marvel Zombies beliau memerankan tokoh yang sama, kejam, manipulatif, dan juga plotnya hampir sama di filmnya Multiverse of Madness. Nah, kok bisa? Nah, kalau di MOM, Wanda ini mengincar kekuatannya si America Chavez untuk pergi ke semesta alternatif. Nah, sedangkan di animasi Marvel Zombies, Wanda mengincar si Miss Marvel alias Kamala Khan agar supaya dia bisa menciptakan sebuah dunia ilusi yang sangat gokil banget, yang dimana hasilnya hampir sama seperti serialnya WandaVision di kota kecil Westview. Oke, jadi dalam segi bentuk POV
POV-nya bukan suatu hal yang baru sih. Jadi ya cuma direka ulang aja, tapi ditambah dengan POV yang baru aja sih, seperti itu ya. Dan kalau buat gue sebagai fans Marvel, jujur ini bukan sebuah hal yang wah gitu, enggak sih, biasa sih. Karena emang model zombinya bahkan jenis mutasinya juga biasa banget, bukan seperti kayak Resident Evil, Last of Us, bahkan mungkin The Walking Dead, yang dimana semua zombie-zombinya ada mutasi yang berbeda-beda. Contoh kalau di RE itu ada si werewolf, Lycans ya kan, dan juga ada Nemesis, ada Licker, ada Ganado, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan di animasi Marvel Zombies cuman ya zombie orang aja, tapi lagi-lagi zombie mereka di MCU ini adalah zombie yang masih punya kekuatan superpower yang mereka miliki, dan mereka semua dikontrol penuh oleh Scarlet Witch. Itu sih, jadi ya bisa gue katakan mungkin di animasi Marvel Zombies ini lebih condong kepada Scarlet Witch-nya, seperti itu ya. Oke, dan juga akhirnya di animasi Marvel Zombies mereka ambil POV yang berbeda, yaitu adalah tim Young Avengers yang beranggotakan Miss Marvel Kamala Khan, Kate Bishop Hawkeye yang baru, dan juga Ironheart, yang dimana ketiga superhero perempuan ini mereka tuh screen time sangat dikit banget di versi live action, sehingga di animasi ini mereka bener-bener dibanyakin porsinya pak. Makanya pas gua ketika nonton sih oke sih, gak ada masalah. Cuman gini, mungkin para fans Marvel yang udah jenuh dengan tokoh-tokoh feminisme atau perempuan, gue bisa mewajarkan sih ya, karena emang selama di MCU Multiverse Saga mereka lebih condong memperbanyak tokoh-tokoh perempuannya kayak She-Hulk, Miss Marvel, Kate Bishop, dan juga berbagai macam tokoh-tokoh LGBT yang lainnya. Jujur itu juga kontroversi banget sih, tapi lagi-lagi namanya juga agenda Amerika ya, jadi ya well juga agak berbeda dengan Asia kita sih ya. Jadi kalau buat gue sebagai fans MCU, jujur sih oke-oke aja, selama itu masih bisa fokus kepada plot cerita, well it's okay sih. Dan jujur gue masih suka karena apa, lagi-lagi fokusnya adalah kepada para tim yang Avengers seperti Kamala Khan dan juga Kate Bishop serta Ironheart. Jujur mereka tuh udah kurang banget di versi live action. Nah akhirnya posisi mereka dipush banget di versi animasi Marvel Zombies yang satu ini men ya. Dan juga di animasi Marvel Zombies ini yang gue suka adalah tokoh Blade Knight. Mohon maaf ya, gue adalah fans yang Moon Knight, yang dimana seperti kalian tahu ya, bahwa di serial Moon Knight adalah sebuah serial Marvel yang merupakan sebuah serial stand alone yang bertemakan supernatural, dan semua plot ceritanya bahkan semua acting si Oscar Isaac sebagai tokoh utamanya, wow itu gokil banget sih. Dan akhirnya di animasi Marvel Zombies diperlihatkan gabungan antara Blade Daywalker dan juga si Moon Knight, yang dimana akhirnya mereka bersatu sebagai Blade Knight. Bayangin cuy, udah berburu vampir dan juga udah sebagai avatar dari The Oberon Khonshu, itu adalah Blade Knight. Woo, gokil sih. Dan jujur gue suka banget ketika pada akhirnya Blade Knight tampil begitu epic di animasi Marvel Zombies, terutama di episode pertama, yang dimana pada akhirnya si Blade Knight ini akhirnya bertarung dengan si Zombie Ghost, yang dimana semua shot-shotnya, bahkan angle kameranya, bahkan skill dia bertarung, wah itu enak banget di mata men. Wah gokil sih, gila. Makanya gue sebagai fans Marvel jujur suka, karena lagi-lagi akhirnya tokoh gue sebagai Moon Knight dan juga Blade Daywalker tampil juga ke serial animasi Marvel Zombies yang satu ini cuy. Udah OP banget pak. Jujur ya, suka banget karena ada banyak banget fans di sini, dan juga ketika mereka tampil juga nggak yang setengah-setengah, udah full power banget men. Gila sih. Dan juga untuk semua tokoh-tokoh MCU-nya ya mungkin ya bisa gue katakan mungkin mereka bisa dieksplor lebih lanjut kalau misalkan dari pihak Marvel Animation akan buatkan sequel keduanya. Karena gue dapat sebuah informasi bahwa katanya untuk animasi Marvel Zombies katanya akan dibuatkan sequel keduanya. Nah kalau misalkan dari pihak Marvel Animation akan buatkan sequel kedua untuk animasi Marvel ini, gue pengen episodenya jauh lebih panjang dan juga plot ceritanya jauh lebih padat cuy. Karena lagi-lagi di animasi Marvel Zombies ini ya, itu tanggung banget pak. Anjir cuma 4 episode, kenapa gak 6, kenapa gak 9 gitu loh. Karena gini cuy, zaman-zamannya What If aja, dan juga zaman-zamannya animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man, X-Men 97, mereka punya plot cerita lebih padat dan juga gak nanggung men. Dan ketika masuk kepada ending, udah bener ending gitu loh. Jadi ya bukan sebagai cliffhanger, enggak men. Jadi ya kenapa nggak dibuat seperti itu aja? Ya lagi-lagi duit pak, duit tanggung banget. Jadi ya kalau bisa ya di sequel kedua dibuatkan minimal 6 episode.
dan maksimalnya adalah 9 episode. Ya, please jangan dibuatkan 4 episode lagi ya. Astaga, tanggung banget lu bikin plot cerita. Gitu ya. Dan juga untuk tokoh Kamala Khan sebagai Miss Marvel, jujur aja gua makin suka ya, karena posisi sebagai anggota Avengers yang paling muda lebih bagus dan juga lebih gokil banget. Dan gak lama lagi, sepertinya dari pihak Marvel akan membuat sebuah project yang berjudul Young Avengers, yang katanya project ini akan siap tayang di platform Disney Plus Hotstar dan juga tampil untuk melawan Kang the Conqueror sebelum projectnya Avengers Doomsday. Mungkin ya, karena yang gua dapat dari semua berbagai macam beritanya, bahkan rumornya, katanya project Young Avengers sedang dikerjakan oleh pihak Marvel Studios untuk project OTT Disney Plus Hotstar ya. Well, kalau gue sih oke-oke aja sih ya. Dan semoga aja ke depannya dari pihak Marvel juga lebih seimbang untuk plot ceritanya dan tidak terburu-buru banget, men. Karena mau maaf banget di animasi ini semua plot ceritanya itu terburu-buru sekali, men. Dan semua highlight karakternya cuman fokus kepada Kamala Khan. Ya meskipun ada Shang-Chi, ada Katie, ada si Rintra, dan juga ada berbagai macam tokoh-tokoh penyihir Kamar Touch ya. Tapi lagi-lagi fokusnya adalah kepada Kamala Khan. Dan itu juga sebuah hal yang agak kurang banget sih. Dan juga berbeda banget dengan versinya What If kemarin, yang dimana mereka fokus kepada semua tokoh-tokohnya, sehingga momen survivalnya jauh lebih epic dan juga jauh lebih dapat ketimbang di animasi spin-off Marvel Zombies yang satu ini ya. Jadi ya well, sayang banget ya. Dan skor mengenai animasi Marvel Zombies, gua ke skor sekitar 6/10 untuk animasi Marvel Zombies. Mau maaf banget ya, karena lagi-lagi lu kasih 4 episode tapi yang gak maksimal, ya agak nanggung banget pak. Jadi ya semoga kalau semuanya lanjut ya season keduanya, please buatkan episode paling minim 6 lah ya, 6 dan maksimal 9 episode. Contoh kayak She-Hulk kemarin kan bisa, She-Hulk, What If kan bisa, Your Friendly Neighbor Spider-Man bisa, X-Men 97 bisa. Kenapa nggak yang ini gitu loh. Jadi ya agak sayang banget sih, men. Well, semoga ya. Dan semoga aja mengenai animasi Marvel Zombies ini mereka bisa memunculkan tokoh-tokoh POV yang baru. Mungkin GOTG, atau mungkin X-Men, atau mungkin The Fantastic Four. Bisa lah ya, bisa dong. Oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai animasi Marvel Zombies yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!